Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan meneruskan materi kuliah inventarisasi hutan. Materi kali ini kita akan membahas tentang stratified sampling. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menghitung potensi sumber daya hutan melalui analisis data yang diperoleh dari kegiatan inventarisasi hutan. Kemudian mahasiswa mampu memahami teknik dan metode-metode sampling kehutanan. Untuk mengambil data di kawasan hutan di mana kawasan hutan biasanya sangat luas kecuali untuk beberapa KPH di Provinsi Lampung Meskipun demikian tetap juga cukup luas karena tidak hanya 1-2 hektar Paling kecil dalam satu KPH itu sekitar 12.000 hektar Bisa dibayangkan itu yang paling kecil. Kalau yang besar bisa sampai puluhan ribu hektar. Nah, oleh sebab itu kalau kita datanya diambil semua, maka memerlukan waktu, biaya, tenaga yang tidak sedikit. Nah, oleh sebab itu diperlukan sampel yang mewakili di mana tidak semuanya, tetapi cukup diambil beberapa contoh sehingga nanti setelah dihitung kemudian dianalisis, maka sampel itu benar-benar dapat mewakili karakteristik dari populasi tersebut Jika populasinya bersifat homogen, maka sampel bisa diambil dari mana saja populasi itu dan mungkin tidak banyak yang perlu diambil. Tapi jika populasi heterogen, maka sampel yang diambil harus bisa mewakili setiap bagian yang heterogen tersebut dan mungkin diperlukan jumlah sampel yang lebih banyak daripada yang homogen. Nah, meskipun demikian, bisa saja kita ambil sampel yang tidak banyak Nah, tentu ada caranya di sini Jadi bagian yang heterogen itu kita kelompokkan sehingga nanti dari heterogen itu bisa kelihatan mana yang mirip-mirip kemudian mana yang berbeda bisa kita bagi-bagi seperti itu Nah, oleh sebab itu kali ini kita akan membahas terkait stratifikasi sampling di mana stratifikasi sampling itu bisa bersanding dengan cluster sampling Sampling cluster dan juga stratifikasi itu bisa diaplikasikan bersama-sama Nah, intinya cluster dan stratified itu membagi populasi menjadi bagian-bagian subpopulasi yang heterogen tadi dilihat yang relatif homogen kemudian kita bagi-bagi. Jadi bagian mana yang relatif homogen itu jadikan satu kelompok begitu yang beda lagi jadikan satu kelompok lagi begitu. Nah, ini diperlukan agar efisien Kemudian juga biasanya menyesuaikan keadaan administrasi. Misalnya kabupaten atau kota kemudian provinsi. Bahkan juga tergantung dari misalnya fungsi begitu. Nah, di sini estimasi dilakukan masing-masing
stratum dan kemudian dilakukan estimasi populasi. Nah, ada untuk menduga total, kemudian dengan menduga masing-masing stratum ya, dan dijumlahkan menjadi penduga total populasi. Kemudian juga penduga rata-rata atau min ya, hitung min per stratum, kemudian diduga min populasinya. Nah, kalau kita buat dalam bentuk gambar ya, cluster random sampling itu misalnya ada satu kawasan hutan ya dengan heterogenitasnya, kita lihat di situ ada yang bintang-bintang, ada yang pagar begitu ya. Nah, sebenarnya ini kita bisa bagi jadi yang bintang-bintang kelompokkan, kemudian yang pagar-pagar dikelompokkan. Tentu saja diperlukan informasi yang sudah ada terlebih dahulu ya, sehingga bisa dilakukan stratifikasi seperti yang terlihat di gambar ya. Nah, kemudian dari masing-masing stratifikasi itu atau klaster itu ya diambil sampelnya ya, dari sekian banyak yang warna biru kita ambil beberapa yang warna orange, warna pink ya, kemudian dari yang orange kita ambil pagar itu beberapa pagar yang warna orange. Ini bisa secara random ya kita ambil. Nah, kemudian selain cluster ada juga stratified ya, di sini ini juga sama, populasinya heterogen, kemudian terdiri atas kelompok lapis-lapis yang heterogen ya. Nah, ini perlu ada daftar dari seluruh populasi tersebut ya, biasanya datanya relatif lengkap ya. Dan selanjutnya distratifikasi ya, dan disampling dengan random. Nah, mungkin kalau digambarkan demikian antara cluster dan stratified, itu bedanya ya. Kalau cluster itu kita kelompokkan dalam kelompok tertentu, misalnya blok-blok di sini ya. Kemudian ada sampling yang tiap ada blok yang dijadikan sampling, jadikan sampel. Nah, kalau yang stratified itu di dalam blok-blok tadi ada strata-stratanya. Yang kita ambil adalah bagian dari strata tersebut begitu. Di sini sampel diambil dari setiap stratum. Kalau cluster dari seluruh populasi kita ambil beberapa. Nah, kalau stratified semuanya diambil, ada sampelnya. Nah, jadi populasi dibagi menjadi N cluster ya, ada N1, 2, 3, kemudian nanti N besar atau populasi dalam stratum itu diambil sampelnya, N kecil 1 misalnya, N kecil 2, dan seterusnya ya. Nah, ini tujuan dari membuat cluster atau strata itu untuk mengurangi error ya. Jadi kalau strata itu dikelompokkan lagi di situ ya, mungkin yang lebih besar atau yang lebih kecil begitu ya. Ini tujuannya untuk mengurangi errornya. Nah, untuk cluster dan stratifikasi ini ada kombinasi ya. Jadi klasternya membentuk strata, kemudian nanti sampelnya diambil secara random pada tiap strata ya. Nah, ini ada contoh ini saya ambil dari bukunya Prof. Hasanuddin Simon ya, dari Gajah Mada almarhum ya, beli menulis buku inventory hutan.
Di sini diketahui ada satu kawasan ya dengan luas 300 hektar, masing-masing terbagi ya. Jadi kawasan itu terbagi menjadi 300 plot ya, yang masing-masing luasnya 1 hektar. Nah, data yang tercantum di sini adalah data volume tegakan meter kubik per hektar. Nah, samplingnya, populasinya diambil sampelnya ya, cara stratifikasi. Dan ini kalau kita lihat, jadi dari populasi yang 300 tadi, kita strata di situ ya, ada strata 1, bisa dilihat di situ, ada di bagian atas ya. Kemudian strata 2 itu di bagian bawahnya, strata 3 di bawahnya lagi ya, Romawi 3, strata 4, 5, dan 6. Jadi ada sekitar 6 strata di sini. Kemudian masing-masing strata tadi diambil sampel ini secara random. Di sini ada sampelnya diambil secara proporsional, jadi yang banyak populasinya itu sampelnya juga lebih banyak, sedikit populasinya sampelnya lebih sedikit. Bisa dilihat untuk strata 1 itu sampelnya ada 10 ya, strata 2 ada 4, strata 3 ada 6 ya, dan terakhir strata 6 itu ada 3. Nah, kalian bisa lihat di situ, nanti ditulis dalam tabel berikutnya ya, tabel 525 di sini. Nah, nilai-nilainya kemudian dijumlahkan ya ke bawah itu untuk masing-masing stratum ya, stratum 1 sampai 6. Kemudian ada juga penjumlahan kuadratnya ya, jadi dikuadratkan dulu baru dijumlah. Nah, di bawahnya lagi adalah N kecil 1, itu jumlah sampelnya. Kemudian N besar I ya, itu adalah populasinya ya. Di dalam populasi stratum 1 ada 97, yang stratum 2 45, dan seterusnya ada 26 populasi. Nah, kemudian kita hitung rata-ratanya ya. Kemudian kita hitung N besar I kali rata-rata tiap stratum ya, itu bisa kemudian kita hitung variannya untuk setiap stratumnya ya. Kemudian kita hitung perkalian antara populasi dengan variannya untuk tiap stratum ya. Kemudian kita cari juga varian rata-ratanya dan juga standar error dari rata-ratanya pada tiap stratum ya. Nah, kalian bisa hitung ya, untuk mencari variannya, untuk mencari standar error ya, itu sudah ada rumusnya ya. Nah, rumusnya seperti ini. Varian ya, atau S kuadran. Jadi nanti kalau tiap-tiap stratum atau I, nanti N-nya juga tergantung banyaknya kalau itu sampel, banyak sampel di situ. Kalau itu populasi ya, banyak populasi yang ada di tiap stratumnya. Nah, kemudian ini hasil rata-rata untuk seluruh populasinya ya, di mana untuk rata-ratanya adalah sigma dari N besar I kali rata-rata pada stratum I ya. Jadi
populasi stratum I kali rata-rata stratum I dibagi dengan jumlah populasi seluruh stratum ya. Di situ 300 nanti ketemu 96,65. Nah, selanjutnya dihitung varian harga rata-ratanya. Nah, dihitung sigma dari NI kali SI kuadrat. Kemudian varian dari harga rata-ratanya itu ketemu 18,97 ya. Kemudian errornya adalah akar 18,98 dibulatkan ya menjadi 4,35 dan dicari presisinya. Nah, selanjutnya dihitung nilai total dari volume kayu tersebut. Maka akan diketahui ya, yaitu jumlah dari perkalian populasi pada stratum ke I dikalikan rata-rata di stratum ke I-nya ya. Nah, diperoleh 28.995 meter kubik ya. Nah, demikian juga varian totalnya nanti bisa dihitung ya. Coba nanti dengan rumus yang ini kira-kira berapa varian totalnya itu ya. Oke, nanti diteruskan. Yang penting ini kita udah dapat total volumenya. Nah, nanti kalian bisa juga kalau mau teruskan dengan confidence interval di situ dimasukkan ya, dihitung. Di mana confidence interval itu adalah nilai totalnya plus minus ya, nilai T dikalikan standar deviasinya atau akar dari varian totalnya. Itu coba dihitung ya. Ini ada varian, standar variasinya ketemu sudah. Tinggal dihitung confidence intervalnya ya, coba dihitung rumah. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini materinya sampai di sini. Dipersilahkan jika ada pertanyaan. Jika tidak, kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi yang lain. Untuk hari ini saya akhiri. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya.